Selamat sore Pak. Saya Santia Mersilalahi dari Galarua. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak, singkat aja nama dan jabatan gitu. Ya, makasih. Nama Jaheno Saragi. Kalau di Jawa Barat, Wakil Bendahara FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke. Kalau di PGI, Tua Majelis Pertimbangan. Oh. Yang sebelumnya Ketua Umum. Baru di MUKI, Ketua Dewan Penasehat MUKI Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Jaheno Saragi. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang akan segera dilaporkan ya. Dan sebenarnya dari tim Galarua sudah memberikan laporan sebenarnya, hanya saja belum ditindaklanjutin oleh aparat kepolisian. Dan teman-teman sekalian, kemarin kita melihat bahwa PGI Lampung ya, pengurus PGI Lampung itu menyuarakan agar aparat menangkap ya Ustadz Ahmad Kainama, di mana teman-teman sekalian dia telah menista agama Kristen ya, pelecehan agama tentunya teman-teman sekalian ini dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama dan itu beredar di media sosial. Kemudian sekarang mantan ketua PGI Jawa Barat ya, yang sekarang masih bekerja di PGI ya Jawa Barat, dia sebagai majelis ya, ketua majelis Dewan Pertimbangan PGI. Nah, jadi teman-teman sekalian, dia masih punya hak dalam hal ini. Dan dia juga terlibat dalam kepengurusan agama Kristen ya, forum keagamaan kekristenan yang lainnya. Dan teman-teman sekalian, dia juga meminta supaya aparat memproses Ustadz Ahmad Kainama yang telah menistakan agama Kristen. Dan teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk mendengarkan percakapan mereka berikut ini. Selamat sore Pak. Saya Santia Mersilalahi dari Galarua. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak, singkat aja nama dan jabatan gitu. Ya, makasih. Nama Jaheno Saragi. Kalau di Jawa Barat, Wakil Bendahara FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke. Kalau di PGI, Tua Majelis Pertimbangan. Oh. Yang sebelumnya Ketua Umum. Baru di MUKI, Ketua Dewan Penasehat MUKI Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Jaheno Saragi. Pak Jahenos, kami mengundang Bapak di sini beserta teman-teman yang lain ingin mendapat tanggapan atau komentar juga perasaan Bapak dan harapan Bapak terhadap ungkapan-ungkapan dari seorang yang menamakan dirinya Pendeta Kainama tetapi sudah menjadi beralih ke seberang, yang mengatakan Tuhan Yesus itu menikah, Tuhan Yesus itu punya anak, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang tidak berdasar dari Bible gitu ya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini. Yang kedua, menyangkut soal hukum, saya pikir kita menganut hukum equality before the law. Jangan kepada orang Kristen itu hukumnya begitu gampang diproses, ternyata bagi yang lain tidak seperti itu. Hukum itu sama. Baik kepolisian, jaksa, hakim, itu diperlakukan harus sama. Saya pikir itu harus kita ingatkan, kita tegaskan kepada pemerintah ini. Karena itu, ketika Ustadz Kainama mengatakan hal-hal yang lain, yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan kita, bahkan membuat gaduh yang lain di medsos itu, saya pikir itu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaheno Saragi. Artinya bukan hanya mewakili pribadi ya, tapi keimanan daripada kita ini juga Pak Jahenos terganggu dengan statement itu dan berharap supaya Ustadz Kainama ini diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pak ya. Ya, saya pikir harus begitu Pak. Baik, sekali lagi kita sama di hadapan hukum. Baik. Jangan kepada yang satu tajam, kepada yang lain dangkal. Baik. Saya pikir itu harus tegas dan jelas supaya kita rukun.
aparat pemerintah ini khususnya, ini himbauan saya, jangan lebih takut kepada konstituen orang banyak daripada konstitusi. Saya pikir ini harus saling mengingatkan kita yang satu dengan lain. Jangan karena konstituennya banyak, ia lebih takut ke sana daripada konstitusi yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaheno Seragi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sukses selalu dalam karir dan perjuangannya, terlebih-lebih melayani dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saya ingin jelaskan bahwa ada begitu banyak YouTube yang beredar, YouTube atas nama Ustadz Kainama. Saya melihatnya sudah offside. Ini sudah di luar kelas 5. Ini sangat menista agama Kristen. Bagaimana itu bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya anak? Ya, kita tolak itu, dan itu tidak benar. Itu sudah penistaan. Oleh karena itu kami berharap ini penegak hukum, sekalipun ini tidak melaporkan sekalipun sebagai orang Kristen, penegak hukum harus ambil sikap. Harus ambil sikap. Kami kutuk keras Ustadz Kainama mesti dicuci kembali otaknya. Kalau dia ada rasa sakit hati kepada orang Kristen atau rasa cemburu, jangan sampai offside melakukan hal yang tidak benar. Pernyataan beliau sangat sedih. Dia tidak mengerti kekristenan. Barangkali dia mungkin dari Kristen, tapi saya katakan dia dangkal sekali mengerti kekristenan. Sehingga ketika dia tidak Kristen lagi, dia mengatakan hal-hal yang dia sama sekali tidak mengerti. Nah, saya berharap pada insan Intan agar belajar saja agama yang sedang dianut hari ini. Jangan campuri agama Kristen, karena Anda tidak mengerti sama sekali. Ya, dan ini offside. Kita berharap sebelum umat Kristen marah, tolong pemerintah, polisi ambil sikap. Ya, segera ditangkap ini tidak benar. Terima kasih. Wow, teman-teman sekalian. Ya, ini saya sangat mendukung gitu loh. Jika ada ya tokoh-tokoh agama Kristen yang punya wewenang untuk melaporkan Ustadz Ahmad Kainama ini. Dan seperti saya sampaikan kemarin teman-teman sekalian, kita lebih menginginkan ya supaya PGI Pusat yang memberikan sebuah pernyataan sikap seperti itu. Bahwasanya kekristenan sangat terganggu atas penghinaan dan penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama dan CS-nya. Sebenarnya bukan hanya Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan Yesus Kristus itu menikah dan berpoligami. Ya, termasuk Ustadz Nandar dan beberapa yang lain ya, Donditan, Aristo gitu. Bahkan bilang Yesus gila, Paulus gila gitu. Ya, banyak sekali yang mereka kemudian ya bebas untuk bersuara di media sosial mereka tanpa disentuh hukum, karena orang Kristen katanya ya tidak melaporkan. Jadi saya berharap dari PGI Pusat pun ya mengambil tindakan ini ya untuk melaporkan Ustadz Ahmad Kainama, karena ya ini sekaligus juga jawaban ya kepada teman-teman yang di chat kemarin yang juga menyindir saya. Jangan hanya kor-kor saja TV Laskar Kristus ya. Anda juga harus melaporkan gitu. Ya, jangan sembunyi di belakang orang-orang yang berani melaporkan. Ya, Anda harus bertindak juga untuk melaporkan. Teman-teman sekalian begini. Saya dari tahun lalu punya niat sekali untuk melaporkan seseorang sebenarnya. Gitu ya. Punya niat, tapi dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, bukan karena saya terbentuk di ajaran kasih kita ya, karena ajaran kasih kita itu tidak bersuka cita dengan ketidakadilan dan juga penistaan, penghinaan dilakukan. Ya, harus kita tindak lanjutin, kita harus lawan mereka itu. Ya, dengan cara ya baik, bukan demo-demo ya. Nah, kemarin saya berpikir itu teman-teman sekalian, dan juga saya diskusi ya dengan beberapa teman, dan saya berpikir bahwa itu akan sia-sia, tidak akan ada faedahnya teman-teman sekalian ketika saya sendiri yang bertindak untuk melaporkan. Ya, dan beberapa sebenarnya yang saya hendak laporkan pada saat itu, termasuk Ustadz Ahmad Kainama ini, kemudian Donditan, kemudian ada Ustadz Agustan pada waktu itu, ya, ada Ustadz Nandar, ya, dan ada beberapa ya, Irene Handono, Bangun Samudra, ya, ini orang-orang yang memang kita udah siapkan untuk laporkan. Kenapa kita melaporkan mereka? Ya, karena mereka pertama menista agama Kristen dan juga ya memberikan berita hoax, kebohongan
mengenai status mereka selama mereka di Kristen. Tapi teman-teman sekalian, kita melihat dari personal yang memberikan laporan ya, seperti Bapak Pendeta Muri Walianto, di mana dia melaporkan Julius HMC, dan itu sampai hari ini, sampai pada hari ini, itu tidak ada tindak lanjutin. Itu Julius HMC bebas di media sosial terus memberikan judul-judul penistaan, penghinaan kepada Kristen, teman-teman sekalian. Luar biasa. Ya, jadi ini jawabannya teman-teman sekalian. Itu sebabnya kenapa saya secara pribadi tidak ambil bagian untuk bertindak memberikan laporan polisi. Ya, artinya melaporkan orang-orang yang seperti Ustaz Ahmad Kainama ini. Nah, jadi jika forum ya atau kepengurusan dalam sebuah organisasi kekristenan seperti PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ya, ini kan organisasi besar teman-teman sekalian. Sama dengan PGLII, sama dengan KWI juga. Nah, kalau ini yang berbicara teman-teman sekalian, tentu saja polisi mungkin akan cepat untuk bertindak, untuk menangkap, memproses, seperti Ustaz Ahmad Kainama ini. Tapi kalau kita, ya, percayalah bahwa hal itu tidak akan diproses. Ya, kita berpengalaman dengan pelaporan-pelaporan para pendeta senior kita. Bahkan seperti misalnya ya, Pendeta Esra Soru, Bapak Pendeta Joshua Tewu, ya, melaporkan Ustadz Yehowaloni pada waktu itu. Itu lama sekali prosesnya baru ditangkap teman-teman sekalian. Itu pun ditangkap hanya 3 bulan penjara. Nah, jadi ini dia ya, jadi ini jawaban saya kenapa teman-teman sekalian yang ada di chat itu TV Laskar Kristus cuma keluar-keluar saja, itu tidak berani juga melaporkan. Nah, ini alasannya. Nah, jadi kita doakan teman-teman sekalian ya, dengan adanya pengurus-pengurus PGI, walaupun itu di antar provinsi ya, kemarin dari Lampung, sekarang dari Jawa Barat, dan entah dari mana lagi nanti ya. Dan saya berharap semuanya akan memberikan laporan memang, dan akan dikoordinir nantinya ya oleh PGI mungkin ya, mungkin saja kita hanya bisa berdoa saja. Dan secara pribadi saya ketika ditanyakan apakah setuju jika memberikan laporan ke polisi mengenai Ustadz Ahmad Kainama, saya sangat setuju ya, sangat setuju dalam hal itu, supaya hukum di Indonesia itu kita lihat bagaimana keadilannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita dukung mereka yang akan berjuang, termasuk tim Galarua. Kita doakan supaya semuanya lancar, dilancarkan oleh Tuhan ya. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini dari saya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.